Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 3 yaitu tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan. Pada pembelajaran pertama, yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran pertama ini, materi yang akan kita pelajari adalah pengertian wawancara, menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan, ragam hias pada kain batik. Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama, pengertian wawancara. Kita dapat menemukan informasi dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Tahap awal melakukan wawancara adalah menentukan tema. Setelah menentukan tema, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Sekarang, perhatikan teks berikut ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu, bata merah, atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Sekarang, ayo kita berlatih. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Yang keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Yang ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Yang kedelapan atau yang terakhir, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Kerjakan dengan benar ya, dan kerjakan di buku latihan soal kalian. Sekarang, ayo menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar.
Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Nah, sekarang lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan di kotak yang disediakan. Kerjakan di buku latihan kalian ya. Materi berikutnya adalah menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. 0, S, 2, L, 4, R, 6, 7, I, 9, H. Nah, sekarang isi titik-titiknya. S sama dengan titik-titik, I sama dengan titik-titik, R sama dengan titik-titik, I sama dengan titik-titik, dan H sama dengan titik-titik. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, yaitu pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Jadi, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Berdasarkan gambar, maka hasilnya adalah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Sekarang, selesaikanlah penjumlahan di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan. Ada 5 soal ya. Kalian kerjakan di buku latihan soal kalian. Kerjakan dengan teliti. Selamat mengerjakan. Materi berikutnya adalah menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. 0
0, S, 2, L, 4, R, 6, 7, I, 9, H. Nah, sekarang isi titik-titiknya. S sama dengan titik-titik, I sama dengan titik-titik, R sama dengan titik-titik, I sama dengan titik-titik, dan H sama dengan titik-titik. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, yaitu pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Jadi, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Berdasarkan gambar, maka hasilnya adalah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Sekarang, selesaikanlah penjumlahan di bawah ini dengan menggunakan garis bilangan. Ada 5 soal ya. Kalian kerjakan di buku latihan soal kalian. Kerjakan dengan teliti. Selamat mengerjakan. Materi berikutnya adalah ragam hias pada kain batik. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Sekarang, perhatikan motif-motif batik berikut ini. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Pertanyaan yang kedua, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Pertanyaan yang ketiga, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Alasannya mengapa? Sekarang, ayo berkreasi. Kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan yuk. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Kerjakan di buku gambar kalian ya. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.